Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kali Shanti dengan NPN 22753008, kelas Manajemen Informatika 3A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jaringan yang ada di paket tracer. Pertama, kita isi user profile. Name-nya saya pakai nama saya. Lalu klik OK. Selanjutnya kita lihat di sini. Saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Paket tracer, representasi jaringan. Tujuan: model jaringan dalam kegiatan ini menggabungkan banyak teknologi yang akan Anda kuasai dalam studi CCNA Anda. Ini mewakili versi sederhana tentang tampilan jaringan bisnis kecil dan menengah. Jangan ragu untuk menjelajahi jaringan Anda sendiri. Jika Anda sudah siap, lanjutkan melalui langkah-langkah berikut dan jawab pertanyaannya. Catatan: tidak penting bagi Anda untuk memahami semua yang Anda lihat dan lakukan dalam aktivitas ini. Jangan ragu untuk menjelajahi jaringan Anda sendiri. Jika Anda ingin melanjutkan secara lebih sistematis, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai kemampuan Anda. Instruksi. Step pertama, identifikasi komponen umum jaringan seperti yang diwakili dalam paket tracer. Toolbar icon di sudut kiri bawah, ini namanya toolbar. Kiri bawah memiliki berbagai kategori komponen jaringan. Anda akan melihat kategori sesuai dengan perangkat perantara, perangkat akhir, dan media. Kategori ini merupakan kategori koneksi dengan ikon petir, mewakili media jaringan yang didukung oleh paket tracer. Ada juga kategori perangkat akhir dan dua kategori khusus untuk paket tracer, yaitu miscellaneous dan multi-user connection. Pertanyaan: buat daftar kategori perangkat perantara. Perangkat perantara itu meliputi router, switch, hub, wireless router, dan bridge. Tanpa masuk ke cloud internet, berapa banyak ikon dalam topologi yang mewakili perangkat titik akhir? Atau hanya satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut? Jawabannya ada 15. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jawabannya ada 15. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Tanpa menghitung dua chord, berapa banyak ikon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara atau beberapa koneksi mengarah ke sana? Jawabannya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sama di sini ada hapus. Jadi jawabannya ada 11. Pertanyaan selanjutnya. How many end devices are not desktop computer? Berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop? Kita lihat di sini. End device. Kita lihat ada 8, di gambar ada 8. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya. How many different types of media connection are used in this network topology? Jawabannya ada di
Ini kita lihat berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini. Ada tablet, smartphone, laser, QS. Jadi laptop ada 4. Jadi ada 4. Selanjutnya ke step berikutnya. Itu ada step 2. Explain the purpose of the device. Jelaskan tujuan perangkat tersebut. Di step kedua ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan A, in packet tracer, only the server PT device can act as a server. Desktop or laptop PC cannot act as a server. Based on your studies so far, explain the silent server model. Di paket tracer ini, hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Baiklah, saya akan menjawab. Berdasarkan penelitian saya sejauh ini, model client-server adalah arsitektur jaringan komputer di mana peran perangkat dalam jaringan dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu client dan server. Jadi dia itu ada client dan servernya. Lanjut ke pertanyaan yang ke B. List at least 2 function of intermediary device. Sebutkan setidaknya 2 fungsi perangkat perantara. Baiklah, saya akan menyebutkan 2 perangkat perantara, yaitu ada routing dan switching. Routing itu digunakan berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas antar jaringan, sedangkan switch mengirimkan data di dalam jaringan lokal. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagian C. List at least 2 criteria for choosing a network media type. Sebutkan setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan adalah throughput atau kapasitas transfer data dan jarak fisik antar perangkat. Itu adalah 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Yang pertama itu kita harus mengetahui kapasitas transfer data dan jarak fisik antara perangkat. Lanjut ke step ketiga, compare and contrast LAN and WAN. Bandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. Baiklah, kita ke bagian A. Explain the difference between a LAN and a WAN. Give example of each. Jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Berikan contohnya masing-masing. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai LAN dan WAN. LAN adalah kepanjangan dari Local Area Network, yang artinya biasanya mencakup area yang lebih kecil, seperti satu gedung atau lokasi fisik. Contoh dari LAN itu bisa menjadi jaringan komputer. Contoh dari LAN itu bisa menjadi jaringan kantor. Sementara WAN mencakup area yang lebih besar, seperti kota, negara, atau bahkan seluruh dunia. Contohnya, WAN itu bisa menjadi internet. Baiklah, ke pertanyaan yang ke B. In the packet tracer network, how many WAN do you see? Di jaringan paket tracer, berapa banyak WAN yang Anda lihat? Di jaringan paket tracer ini tidak ada WAN yang terlihat, karena semua perangkat berada dalam jaringan lokal. Pertanyaan selanjutnya yang C. How many LAN do you see? Berapa banyak LAN yang Anda lihat? LAN yang saya lihat ada 2 LAN, dan ada 3 jaringan lokal home office, branch, dan central. Pertanyaan selanjutnya, yang D.
The internet in this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form on the real internet. Briefly describe the internet. Internet pada jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet sebenarnya. Jelaskan secara singkat mengenai internet. Menurut yang saya tahu, internet adalah sebuah jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat. Internet memungkinkan pengguna untuk saling bertukar data melalui jaringan. Itu yang saya tahu. Selanjutnya ke pertanyaan yang E. What are some of the common way a home user connect to the internet? Apa sajakah cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet? Cara umum pengguna rumahan untuk terhubung ke internet memiliki beberapa opsi umum, yaitu salah satunya adalah melalui penyedia layanan internet atau ISP seperti kabel atau DSL yang menggunakan kabel fisik atau saluran telepon. Wi-Fi adalah cara yang paling umum digunakan dan telah banyak rumah yang telah dilengkapi dengan router nirkabel yang memungkinkan perangkat-perangkat seperti laptop dan smartphone untuk terhubung secara nirkabel. Beberapa pengguna juga memiliki akses ke layanan internet berkecepatan tinggi melalui serat optik atau fiber optik. Sementara yang lain mengandalkan hotspot seluler atau bahkan layanan satelit di daerah yang terpencil. Selain itu, ada pilihan seperti jaringan mesh Wi-Fi, koneksi khusus, jaringan komunitas, tethering seluler, dan lebih banyak lagi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan ketersediaan di wilayah mereka sendiri. Lanjut ke pertanyaan ke F. What are some common methods the business use to connect the internet in your area? Apa sajakah metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Di wilayah saya itu, metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet itu sangat beragam dan tergantung pada kebutuhan dan sumber daya bisnis tersebut. Banyak bisnis berlangganan layanan internet khusus, bisnis yang menawarkan keandalan dan kecepatan tinggi dibandingkan dengan layanan rumahan. Koneksi serat optik juga menjadi pilihan populer bagi bisnis yang mengutamakan kecepatan dan kualitas sinyal. Untuk mengamankan koneksi internet, banyak bisnis menggunakan VPN atau Virtual Private Network dan teknologi keamanan tambahan. Bisnis yang memiliki lokasi yang tersebar dapat mengandalkan jaringan pribadi global seperti MPLS atau SD-WAN untuk menghubungkan kantor-kantor mereka dengan aman. Koneksi redundant, collection, data center, dan integrasi dengan infrastruktur awan juga menjadi strategi yang umum digunakan. Selain itu, beberapa industri seperti keuangan mungkin memerlukan koneksi khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kritis mereka. Dengan berbagai pilihan ini, bisnis dapat memilih metode yang paling sesuai untuk mendukung operasi mereka dan memastikan koneksi internet yang handal dan aman. Baiklah, sampai di sini saja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.